Selamat malam Jombang, selamat pagi Indonesia. Senang sekali pada malam hari ini Ana bisa kembali menjumpai sobat KR53 ya. Dan malam hari ini alhamdulillah Ana tidak sendiri. Ada teman dari jauh sana ya, dari Yogyakarta, dari Sleman ya. Kita sapa dulu. Selamat malam Pak Adit. Selamat malam Mbak Ana. Selamat Iya, malam. gimana kabarnya Pak Adit malam hari ini? Baik, Sehat ya? alhamdulillah baik, sehat ya. Iya. Ya, Pak Aditya ini nama lengkapnya Pak Aditya Jaya ya. Beliau Iya, ini saat ini di field itu singkatan dari sebentar agak-agak hilang. Oke, jadi Farmer Initiative for Ecological Livelihood and Democracy yang ada di Indonesia ya. Nah, sebelumnya ya, ini Pak Adit juga bersama-sama beraktivitas di FAO yang ada di Indonesia. Mungkin lebih jelasnya kita persilakan Pak Adit langsung ya untuk menjelaskan saat ini sedang beraktivitas di mana dan konsennya lagi menangani apa ini. Monggo Pak Adit, waktunya kita oke. persilakan. Baik, terima kasih Mbak Ana. Ya. Ya, ya, saya memang sejak berdirinya Field Indonesia tahun 2001 sampai hari ini memang nggak bisa kemana-mana, hanya bisanya di situ saja. Field Indonesia ini sebuah lembaga yang sengaja didirikan oleh ex tim bantuan teknis untuk program nasional pengendalian hama terpadu di Indonesia sejak tahun 89 sampai tahun 2000. Field Indonesia sengaja didirikan ini untuk menutupi bolong-bolong program nasional pemerintah untuk perubahan sistem penyuluhan pertanian di Indonesia. Nah, field visinya adalah memperlakukan petani sebagai subjek yang ekologis, begitu kira-kira. Di sebagaimana namanya Farmers Initiative for Ecological Livelihoods and Democracy, tapi feel itu lapangan, jadi merespon inisiatif-inisiatif petani yang memberdayakan petani agar mereka bisa menguntungkan secara ekologis juga ekonomi, tapi memperlakukan mereka sebagai subjek. Untuk itu, field itu bekerja untuk mengembangkan metode-metode belajar untuk komunitas petani yang memberdayakan gitu. Itu dan kebetulan saya juga sekarang ini sibuk juga selain mendampingi jaringan-jaringan kelompok masyarakat tani, organisasi tani di tingkat lokal maupun di tingkat nasional dalam rangka menemukan terus perbaikan-perbaikan praktek budidaya yang memperhatikan keselamatan, kelangsungan, keseimbangan ekosistem pertanian mereka. Gitu. Di samping itu juga saya juga menggarap lahan juga ini, walaupun itu tanahnya sewa gitu. Ya saya juga sebagai petani juga. Bertani gitu. Juga ini ya. Tapi petani tak bertanah, tidak punya tanah gitu. Tanahnya sewa. Begitu Mbak. Oke. Pak Adit kita ini santai saja ya ngobrolnya. Ya. Ya, mungkin kita pengen tahu nih Pak Adit untuk awal-awal kenapa sih tertarik di dunia pertanian? Apakah memang background mungkin studinya dulu itu memang
punya basic pertanian ataukah mungkin keluarga dulu ada yang petani atau apa nih kok tertarik? Karena kan tidak semua nih kalau kita lihat anak muda nih Pak Adit, kayaknya sudah jarang nih yang tertarik dengan dunia pertanian. Kalau Pak Adit sendiri, apa yang dulu melatar belakangi Pak Adit untuk tertarik pada dunia pertanian ini apa? Ya, kalau dari sekolah formal tidak ada hubungannya dengan pertanian. Jurusan Tetapi apa Pak Adit dulu? saya dulu di ekonomi. Ekonomi, Ekonomi. Saya kenal dengan dunia pertanian itu sejak diajak sama kawan saya untuk gabung di dalam tim bantuan teknis FAO gitu tahun 2000 tahun 88 89 ya. Saat Wah, saya berumur masih kecil ya umur 20, saya. masih saya juga masih muda, masih ting-ting lah, masih 21 tahun. Nah, senangnya setelah itu saya dikenalkan dengan dunia pertanian. Rupanya dunia pertanian itu ada sesuatu yang mulia karena itu interaksi manusia dengan alam, tanaman, air, serangga, air, iklim dan seterusnya, dan itu dikonsumsi oleh manusianya dan seterusnya menjadi satu siklus kehidupan gitu. Dan itu saya pikir ini menarik gitu loh, sesuatu yang mulia dan ini yang bisa menjamin kelangsungan hidup. Itu saja sih. Nah, ya, kenapa saya nah kalau kita karena tema kita ini tentang revolusi hijau nih Pak, mungkin anak-anak yang atau ini ya publik dari KR53 yang masih baru ini mungkin dulu belum tahu nih revolusi hijau atau nggak apa ya, nggak tahu karena itu sudah masanya zaman Soeharto kalau nggak salah ya. Nah mungkin di awal ini Pak Adit bisa menjelaskan nih apa sih itu revolusi hijau untuk dunia pertanian supaya kita tahu nih dasarnya. Jadi sebelum kita tahu dampaknya apa, kita ingin tahu revolusi hijau itu apa sih Pak? Monggo. Ya, baik. Ya, revolusi hijau yang disebut-sebut oleh publik ya, publik sekolahan gitu ya. Jadi jadi pasca Perang Dunia Kedua itu ya tahun 60-an itu kan setiap negara-negara itu kan mencoba berjuang bagaimana meningkatkan produksi pangannya gitu ya. Iya. Untuk menyeimbangkan laju pertumbuhan penduduknya di masing-masing negara. Nah, saat itu Indonesia terbawa arus lah dengan dengan lingkungan di dunia di lingkungan di global internasional gitu. Sehingga ikut-ikutan ya Pak. Ikut-ikutan gitu ya. Padahal saat itu kan kalau kita memang saat itu kritis ya. Kita itu kan negara terbesar di dunia keragaman hayatinya dibanding negara yang lain ya. Kita terbesar di dunia nomor 2 setelah Brazil. Jadi seharusnya kita nggak usah repot kayak negara lain yang kebakaran jenggot, krisis pangan gitu ya. Jadi tapi ya udah terlanjur terjadilah itu revolusi hijau dengan dan ya agak mengerahkan segala sumber daya, kebijakannya, aturannya, bahkan perangkat-perangkatnya itu disiapkan oleh negara saat itu. Sampai tentara dikerahkan itu di setiap level dari nasional sampai ke kampung gitu. Sehingga itu tahun berapa Pak Adit? Itu tahun 70-an ya. Oh, 70-an ya. Ya 70-an. Nah, itu memang revolusi hijau itu isinya adalah untuk semata-mata hanya untuk peningkatan produksi pangan ya. Komoditas utamanya kalau di Indonesia ini padi. Sehingga disiapkanlah segala perangkat untuk produksi padi itu, benihnya. Jadi benih direkayasa sedemikian rupa yang umurnya pendek gitu ya. Umurnya pendek, tapi kan
mesti ada konsekuensi atau risiko. Risikonya rakus pupuk kemudian rentan hama penyakit, maka dikenalkanlah itu benih umur pendek itu iming-imingnya ya. Kemudian ya mau nggak mau harus pakai pupuk kimia. Sudah disiapkan lah itu ya oleh industri ya. Saya kira ini kepentingan industri ya, karena kita mengekor kan, bukan menjadi pelopor. Padahal kita harusnya menjadi pelopor negara mega biodiversity di dunia gitu. Tapi untuk ini kok ngapain kita ngekor, sehingga kita jadi ngekor gitu. Jadi industri input kimia dikenalkan tuh, petani-petani kita dikenalkan itu benih, lalu rakus pupuk kimianya ya, lalu rentan hama penyakit ya pestisidanya, insektisidanya, sampai dulu penyemprotan DDT itu dari udara itu sehingga banyak keracunan di mana-mana. Air susu ibu itu sudah terkontaminasi DDT itu. Saya kira cemaran itu sampai sekarang masih terjadi itu kalau diteliti. Nah, itulah ya saat itu pemikirannya kan masih sebatas itu ya, para ahli, para penentu kebijakan jadi ngekor saja gitu ya, kemudian ya akibatnya yang terjadi adalah petani sekarang menjadi bergantung. Petani saat ini kalau nggak pakai pupuk kimia teriak mereka. Lalu kalau nggak disemprot, nggak tenang dia, nggak aman ini untuk panen nih kalau nggak disemprot. Nah, begitu. Berarti itu langsung ke dampaknya Pak ya, dampak dari revolusi hijau itu ya. Dampak revolusi hijau menjadi itu dikenal karena itu kan memang merangsek ya, industri itu merangsek masuk ya. Industri input pertanian itu dikenalkan lewat kebijakan, lewat perangkat aparat negara gitu ya. Jadi saat itu ya, kalau petani itu nggak nanam varietas A gitu, itu diintimidasi, ditakut-takuti lah, gitu. Jadi mau nggak mau tunduk. Ya bayangkanlah jadi akibatnya sampai sekarang ini petani kalau nggak pakai pupuk, karena tanahnya udah terlanjur sakit ini tanahnya. Tanah itu terlanjur sakit. Jadi kalau nggak dipupuk kimia juga memang nggak akan tumbuh normal gitu. Kalau orang itu mungkin sudah kecanduan, kayak semacam kecanduan narkoba gitu Pak ya, mungkin ya. Saya kira begitu. Jadi tanah itu udah seperti busa aja nih sekarang. Jadi tidak hidup lagi. Nah ini tantangannya sekarang ini. Maka yang upaya-upaya perubahan yang dilakukan dan pemerintah juga yang sadar juga bahwa ini memang berdampak tidak menguntungkan, ini mengancam kehidupan ke depan gitu. Nah, maka saat itu ada seruan-seruan dari pemerintah itu kebijakannya go organik gitu ya. Tapi itu pun juga nggak sepenuh hati juga, masih double standar juga ya, organik ya konvensional juga gitu. Ya nggak akan terjadi perbaikan sumber daya alam tanah khususnya. Tanah dan mengembalikan benih-benih asli itu udah nggak mudah sekarang ini gitu. Nah jadi itulah jadi problem saat ini. Mungkin secara mudahnya itu jadi benihnya itu akhirnya diberi ya, benihnya dibuat oleh mungkin satu perusahaan, akhirnya tergantung pupuknya pun jadi kebutuhan pupuknya meningkat gitu Pak ya. Termasuk kalau ada hama, pestisida pun sudah disiapkan begitu Pak ya. Ya. Nah kalau sekarang ini sejauh apa sih hal itu kemudian mempengaruhi para petani untuk, kalau sekarang ini kan sudah ada banyak seruan-seruan untuk pertanian organik, pertanian ramah lingkungan. Nah, untuk kembali ke pertanian yang awalnya di model seperti itu kemudian harus balik lagi nih. Gimana Pak Adit melihat persoalan yang terjadi di lapangan itu seperti apa? Ya itu dia. Jadi sudah terlanjur menjadi korban petani-petani kita ini. Korban gitu loh. Mereka begitu itu karena ada pelakunya adalah kebijakan revolusi hijau itu ya. Nah,
itulah tantangannya negara dalam hal ini pemerintah ya, harus berpikir, jangan cuma berpikir tapi juga harus aksi-aksi kebijakan yang nyata gitu, yang berani ya. Seperti saat mengenalkan revolusi hijau lah, harusnya begitu. Dia mengerahkan berbagai sumber resources yang mereka miliki, kebijakan, aturan, lalu perangkat, yang dikerahkan itu untuk merubah. Jadi revolusi hijau saat itu ya, dia mengerahkan itu yang merusak tatanan budaya tani Indonesia kan itu saat itu merusak tatanan budaya tani Indonesia yang berbagai suku itu di lokal spesifik kita di sebarannya di Indonesia ya. Nah itu jadi, dan itu menjadi seragam gitu ya, seragam itu pasti identiknya itu rentan, lemah. Kalau beragam itu identik itu kuat, tangguh gitu biasanya begitu. Nah itu diseragamkan itu semua. Nah ini kacau balau memang ini kondisi kesadaran petani kita, sasarannya adalah kesadaran petani itu dihantam itu lewat kebijakan itu. Nah saat ini memang upaya-upaya yang dilakukan, kita mempengaruhi penentu kebijakan, pemerintah sudah kita lakukan. Saat saya bergabung di FAO untuk program nasional pengendalian hama terpadu itu sebenarnya juga dalam rangka itu, dalam rangka merespon dampak buruk dari revolusi hijau itu sebenarnya. Nah saat itu program itu ada itu karena pemerintah Indonesia itu dapat hibah dari lembaga bantuan Amerika gitu, USAID, dapat hibah gitu. Yeah. Nah, kemudian FAO menjadi technical assistance-nya, jadi tim bantuan teknisnya. Gitu. Lalu kebetulan saja tim bantuan teknisnya isinya orang-orang ya orang-orang yang punya pikiran-pikiran yang positif ya. Jadi itu sebenarnya adanya program itu karena adanya ledakan wereng saat itu tahun 80-an. Jadi pernah dengar Indonesia pernah swasembada beras ya tahun 84 ya. Iya. Itu karena revolusi hijau ya, produksi tinggi itu orientasinya produksi tinggi kan, bukan soal kesejahteraan petani, bukan soal bukan soal terjaganya sumber daya alam ya, keragaman hayati gitu, bukan itu, cuma produksi aja. Ya produksi memang meningkat gitu loh, tapi cost produksi nggak dihitung tuh. Nah itu dia. Lalu bukan cuma cost produksi yang nggak dihitung, tapi juga kerusakan terbunuhnya keragaman hayati di ekosistem petani nggak dihitung itu. Nah itu nggak ada valuasi di situ. Kan beritanya begitu ya, tahun 84 kita swasembada itu akibat ya produksi tinggi ya, tapi habis itu apa yang terjadi ya tidak muncul lagi itu swasembada sesungguhnya. Nah maka yang terjadi adalah outbreak atau ledakan hama di berbagai tempat, Pantura ya khususnya ya, yang menjadi lokasi aksi revolusi hijau itu. Jadi akibat dari tadi itu Pak ya, kayak pupuk-pupuk kimia gitu ya. Terjadi kerentanan, yaitu akibat dari miskinnya keragaman hayati yang ekosistem yang ada di lahan padi. Jadi sesungguhnya kan tatanan alam itu kan sudah lengkap ya, sudah lengkap itu ada hama, ada yang pemangsa hama. Dan itu berbagai macam yang ada di dalam ekosistem lahan ya. Nah, sudah ada rantai makanannya sendiri-sendiri ya. Sudah ada siklusnya sendiri dan bekerja. Kita petani itu tugasnya hanya menjaga, dan itu yang dilakukan sebelum revolusi hijau. Petani budaya tani kita kan itu yang dengan pengetahuan lokal budaya-budaya itu ya nenek turunan. Lokal wisdomnya jadi hilang Pak ya setelah revolusi hijau. Iya, betul.
Itu jadi apa, dirusak itu semua itu. Jadi terjadi kerentanan, jadi kerentanan ekosistem. Jadi ekosistemnya menjadi patah, maka yang terjadi dominasi hama, hama wereng atau penggerek gitu ya udah gagal panen. Siapa yang nanggung? Lagi-lagi petaninya juga yang nanggung. Petani sendiri yang kena dampaknya ya. Yang menanggung Iya. kegagalan itu. Ya, Iya. saya kira, nah maka saat itu program EVAL itu memperbaiki kita lewat sekolah lapangan, ya. Sekolah lapangan BHT diajak petani itu berpikir holistik, melihat ekosistem padi itu lengkap gitu. Jadi untuk mengembalikan kesadaran itu, mengembalikan kesadaran yang tatanan budaya tani aslinya gitu ya. Ya memang tidak mudah. Bagaimana itu respon petani Pak ketika menumbuhkan kesadaran dari yang awalnya sudah dicekoki dengan Ya, revolusi hijau itu kemudian mengubah mindset yang sudah dirusak itu seperti apa respon para petaninya Pak yang ditemui Pak Adit sama responnya teman-teman sangat di lapangan? positif. Terjadi perubahan pemikiran, terjadi Ah. itu karena jadi mereka ketika kita ajak untuk mengamati rumpun padi, oh rupanya ini toh, ini ada wereng, oh ini ada ada serangga-serangga lain, lalu kita ajak mereka untuk meneliti fungsinya. Jadi fungsi dari masing-masing serangga itu. Jadi sesungguhnya di lahan padi itu tidak ada hama. Hama itu ciptaan manusia. Hama itu bukan ciptaan Allah atau Tuhan gitu ya. Itu ciptaan manusia. Jadi sesungguhnya tidak ada hama sesungguhnya. Itu mereka kalau kita kenal dan kita mampu mengelolanya, itu sesungguhnya itu bisa tumbuh baik dengan syarat yaitu benihnya memang benih endemik kita gitu. Bukan benih introdusir, benih pabrikan gitu ya. Kalau benih pabrikan kita nggak tahu asal usulnya itu bagaimana perakitannya, kita nggak tahu. Dan apakah cocok atau enggak, padahal kita memiliki benih-benih lokal itu lokal spesifik ya, lokal spesifik itu memang sesuai dengan tanahnya, iklimnya, sama manusia yang mengkonsumsinya. Saya kira Lebih itu adaptif ya sebenarnya benihan dari lokal biasanya lebih kuat Pak ya, lebih tahan lebih daripada kuat, benih-benih lebih kuat. ikan Nah, ya. jadi proses-proses pendampingan lewat sekolah lapangan adalah untuk membangun perubahan secara kultur di petaninya. Jadi kultur petani mengembalikan budaya taninya. Jadi benihnya, lalu pengelolaan budidaya yang sampai dengan mereka panen. Lalu mengelola areal kebunnya itu ya biasanya tumpang sari, campur gitu supaya itu beragam dan itu biasanya tangguh. Nah, itu mereka coba terapkan itu ya. Tetapi lagi-lagi masalahnya adalah bertentangan dengan kebijakan yang berlaku. Sementara pemerintah itu dinas pertanian itu kan kebijakan atau arahannya itu kan sentra Penyuluhan. padi, harus sentra kedelai, sentra apa lagi, bawang merah di Nganjuk gitu ya. Itu bawang merah, wah itu rentan sebenarnya, gitu. Nah ya itu, ya saya juga mungkin kalau jadi aparat dinas juga penentu kebijakan di dinas juga yang gampang itu kan ngatur petani itu ya udah sentra-sentra supaya mudah kita mengerjakan lebih mudah kan. Gitulah. Tapi Ini kan kadang ini Pak ya, di lapangan misalnya, saya juga kadang main tuh atau bertemu dengan para petani misalnya. Terkadang para penyuluh dari, pemerintah atau dari dinas terkait, mereka tidak kemudian menemani para petani ini membuat misalnya pupuk organik, baik itu pupuk padat atau pupuk cair. Justru mereka kadang malah ini ya, memberikan bantuan pupuk atau justru malah menjual pupuk.
ke petani. Nah, itu kadang terjadi di lapangan, Pak. Jadi mereka bukannya mensupport petani untuk lebih mandiri, untuk keluar dari ketergantungan, tapi justru membuat ketergantungan baru gitu, Pak. Gimana Pak Adit Betul, betul. melihatnya? Betul, itulah tantangannya. Jadi belum berubah gitu sampai hari ini. Jadi waktu revolusi hijau juga gitu, penyuluh-penyuluh itu ya isinya menyuluh untuk mengenalkan produk Mm-mm. benih, produk pupuk, produk pestisida berbagai merek. Mm-mm. Jadi itu isinya menyuluh, tapi antara menyuluh dengan itu loh, jadi formulator tuh jadi agen si industri itu, Iya, perusahaan-perusahaan iya. itu yang dari Kayak berbagai marketingnya perusahaan tadi itu ya. gratis itu ya, dia dapat fee apa gitu ya. Saya Mm-mm. nggak tahu fee-nya itu juga distorkan juga ke atasan langsungnya atau enggak, saya nggak tahu ya. Tapi yang pasti adalah begitu mudahnya korporasi di tingkat negara-negara kaya, negara-negara industri itu kan produknya kalau diurut-urut itu kan Bayer itu mana? Jerman, itu ya. Ya. Syngenta, mana lagi itu? Monsanto Amerika. Itu Mm-mm. negara-negara industri kimia pertanian ya, yang kita menjadi Mm-mm. konsumennya. Saya kira itu yang jadi sedih kita. Prihatin ya dengan itu. Mm-mm. Padahal kita nggak butuh itu. Alam kita nggak butuh itu. Alam lahan pertanian kita nggak butuh itu. Alam Mm-mm. pertanian kita ini butuh perbaikan-perbaikan, pemulihan-pemulihan gitu. Nah, sementara kebijakan yang ada sekarang ini saat ini saya kira masih belum tegas gitu untuk satu standar adalah perubahan gitu. Perubahan Mm-mm. menjadi memulihkan sumber daya ekosistem pertanian, alam pertanian, tanah, Mm-mm. air, benih dan seterusnya. Ya. Mm-mm. Jadi kalau menurut Pak Adit hingga saat ini masih belum ada apa namanya, maksudnya kayak kebijakan pemerintah itu apakah sudah ada perubahan lebih baik untuk dunia pertanian atau masih sama atau masih jalan di tempat ini Pak Adit? Saya kira masih di jalan di tempat ya. Terlebih lagi uh, hubungan pemerintah yang sebelumnya itu intensif antara penyuluh dengan petani ya. Mm-mm. Sekarang ini penyuluh dengan petani makin jauh berkurang hubungannya ya. Mm-mm. Jadi interaksi aparat lapangannya pemerintah dalam hal ini penyuluh pertanian itu dengan petani itu udah jauh berkurang ya. Jadi ya kalaupun ada ya masih dagang, masih jualan ya, bukan upaya-upaya untuk perubahan Mm-mm. memandirikan petani gitu ya. Memandirikan petani itu kan bukan berarti juga semua ditanggung petani. Petani ini kan satu harus dipandang adalah posisi yang harus menjadi perhatian negara karena konstitusinya juga mengatakan itu beberapa undang-undang juga mengamanahkan memperhatikan ini nasib petani sehingga petani itu memiliki hak-hak ya, hak-hak subsidi, hak-hak insentif ketika mereka menghasilkan hasil usaha taninya. Nah, sehingga itu baru disebut layak ya, layak itu Mm-mm. petani itu Mm-mm. menjadi layak. Petani saat ini sangat tidak layak gitu, dan petani harus menanggung sendiri semuanya. Mm-mm. Sarana produksi hasil usaha taninya juga ya diurus sendiri semua gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. saat ini hanya beberapa undang-undang masih ada amanahnya tapi belum jalan gitu ya di tingkat kebijakan ya, kebijakan di Soalnya pemerintah. struktural Pak ya. Ya, ya, ya. Secara struktur Jauh gitu ya. Nah, terkadang masih ada juga ini ya beberapa petani yang misalnya nih ya, ada beberapa lembaga sosial atau kita bilang NGO lah, yang kemudian memberikan apa ya, sama rame-rame berkampanye tentang pertanian organik, pertanian ramah lingkungan. Akan tetapi seringkali petani ini tidak sabar dengan proses. Jadi tanah yang rusak, kalau kembali ke organik itu kan langsung pinginnya itu hasilnya melimpah, ya, tandanya bagus. Padahal proses pemulihan tanah ini tidak dihitung, proses
kerusakan tanah sebelumnya itu tidak dihitung. Pernah nggak Pak Adit juga menjumpai hal itu? Jadi tidak sabar dengan proses, maunya itu organik tapi hasilnya tetap melimpah, tanahnya tetap bagus tapi dalam waktu yang cepat, nggak lama gitu. Ya, itulah tantangan. Jadi berbagai dampingan yang dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah seharusnya itu konteksnya itu adalah proses-proses perbaikan ya, yang dimana jangan ditanggung oleh petani. Ini kan kesannya petani yang tanggung gitu ya. Petani ya, tuntutannya ya harus lebih, minimal produksinya sama gitu. Nah, sementara kan dia sadar bahwa kondisinya memang udah berbeda gitu ya. Tanahnya udah sakit, sudah rusak dan butuh proses-proses pemulihan ya. Nah, untuk itu adalah peran negara lagi yang harus hadir gitu ya. Negara tuh maksudnya kebijakan, program sama uangnya, dan itu harus bisa diterima sama petani, sehingga petani itu teriakan kenapa kok nggak bisa sama produksinya ya itu harus ada kompensasi begitu. Saya kira itu. Nah, subsidi itu harusnya diberikan dalam bentuk itu gitu, untuk cukup memenuhi kelayakan usaha petani gitu ya. Yang konteksnya kalau memang mau melakukan negara dalam hal ini mau melakukan perubahan untuk memulihkan ini semua, memulihkan sumber daya petani. Dan kadang ini Pak, jadi ketika mereka di tengah jalan nih ada persoalan, udah disuruh organik, pertanian ramah lingkungan, tapi di tengah jalan ketika ada persoalan, mereka seakan-akan angkat tangan, seolah-olah tidak mau menemani. Jadi kan kadang di tengah jalan itu kebingungan sendiri. Ketika ada persoalan itu bingung, karena pemerintah tiba-tiba itu hilang gitu saja, atau tidak mau berdiskusi atau menindaklanjuti. Sementara mungkin pengetahuan dari petani ini masih kurang untuk bisa proses mengembalikan dari yang rusak ke organik, ke ramah lingkungan itu masih ada kendala. Gimana itu Pak Adit? Iya, betul, itu tantangannya. Jadi itulah situasi petani ya. Situasi petani itu yang harus dipahami, disadari gitu ya. Ini udah cukup lama gitu petani kita menjadi korban gitu ya. Sehingga itu ya dia bisa sambil jalan gitu loh untuk perubahannya ini. Artinya pemerintah itu harus sungguh-sungguh mengerahkan itu berbagai perangkat undang-undang yang jangan double standar, ya organik ya konvensional juga gitu. Ya harus satu pilih. Ya yang biar alami tidak membingungkan petaninya Pak ya. Tidak membingungkan petani ya, mungkin ya kita harus membatasi yang konvensional itu. Jadi umpama ya tidak ada lagi itu. Subsidi itu tidak lagi bentuknya pupuk subsidi gitu. Jadi ya subsidinya dalam bentuk entah gimana cara mekanismenya ya, pemerintah yang paling tahu lah aturannya bagaimana. Itu ya bagaimana petani ketika mereka bisa memproduksi bahan organik. Kalau saya kan selalu nyebutnya nggak pupuk gitu. Kalau pupuk itu kan kimia selalu. Saya bahan organik cair maupun bahan organik padat yang bisa diproduksi petani, dan itu terbukti bisa itu dibuat oleh petani gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan untuk kesuburan tanahnya ya, memulihkan kesuburan tanah. Benih juga begitu. Nah, bagaimana itu diberikan gitu, diberikan ke petani dari uang negara ya, uang negara, jangan uang petani gitu loh. Uang petani ya untuk yang lain itu, banyak kebutuhan untuk usaha tani itu. Saya kira itu. Lalu kemudian hasilnya insentif harga. Itu mungkin baru bisa pemerintah ini bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan revolusi hijaunya. Saya kira itu tantangan kita ya, sebagai pihak non pemerintah gitu ya, pendamping petani itu, untuk terus-menerus komunikasi dengan kebijakan pemerintah untuk memasukkan itu dan mencoba lakukan itu aksi-aksi konkret gitu ya. Kalau bukti-bukti bahwa pertanian alami, pertanian ekologis, pertanian organik itu memang terbukti bisa gitu, bisa dan berhasil. Makanya yang harus dirubah itulah mindsetnya penentu kebijakan di Kementerian Pertanian ya. Itu orientasinya hanya produksi saja.
produksi Iya, iya. tinggi. Mau sampai produksi mau sebanyak apapun apa bisa menjamin kelangsungan hidup? Kira itu pertanyaannya. Apa betul itu bisa membuktikan bahwa itu bisa menyelamatkan kehidupan masa depan gitu? Saya kira enggak. Belum Gitu. Jadi lagi yang ternyata pemerintah juga ada kebijakan impor, misalnya impor beras yang itu juga ya menjadi itu persoalan lagi kan buat para petani, Pak, ya? betul. Ya, saya kira ini soal tata apa ya, penataan uh, itu soal pendataan kita juga nggak jelas ini. Jadi kan mestinya kalau dihitung, didata luas tanam berapa, tanamnya komoditasnya apa, luas panennya berapa. Kalau dihitung beneran mah, saya kira tidak ada kebutuhan impor. Saya kira itu menurut perkiraan saya ya, walaupun mata saya agak burem-burem ya, tapi saya bisa pastikan tidak kurang kok. Gitu kalau dihitung Mungkin beneran ya. heeh heeh. Mungkin, Ya, ya. bisa jadi malas, bisa jadi ada kepentingan lain adanya kebijakan impor Ya, itu, Pak, ya. itulah Iya, problemnya itu ya, kerusakan kerusakan negara kita ya enggak apa ya, gangguannya itu soal bekerjanya kepentingan itu, Mbak. Jadi iya. ya itulah, repot Ini ya. Pak Adit, Kalau kita juga punya kepentingan, kepentingannya kepentingan untuk menyelamatkan alam lah gitu. Alam untuk iya menjamin iya kelangsungan hidup anak iya. anak cucu kita gitu aja. Mungkin suaranya harus lebih keras lagi ya, lebih serentak Bareng-bareng mesti lagi, mesti harus bareng-bareng lebih ya betul. bersinergi lagi gitu ya. Kalau Ya, ya. pemerintahnya pelan ya minimal ini teman-teman, Kita bantu ya. CSO-nya, Hmm. teman-teman masyarakat sipilnya yang, bisa bersuara lebih keras untuk Ya. sama-sama, kembali ke alam gitu. Nah ini yang terakhir, Ah, pertanyaan terakhir Pak Adit. ya. Pesan apa yang ingin disampaikan Pak Adit? Yang pertama bagi petani kira-kira, pesan apa sih supaya mereka, lebih yakin untuk kembali ke pertanian yang lebih baik, yang lebih ramah lingkungan? Pesan apa yang disampaikan Pak Adit? Ya, saya kira teruskan saja uji coba yang dilakukan untuk memulihkan, mengembalikan ya sumber daya hayati yang ada di kebun petani ya, dan menemukan terus apa namanya membuat menjadi seimbang ya ekosistem padi kita, ekosistem sayuran kita gitu. Misalnya dengan menemukan tanaman pagarnya tanam itu oro-oro gitu atau marigold gitu ya, itu bisa menyeimbangkan ekosistem hama-hama yang di lahan terong kita, cabai kita gitu-gitu. Jadi Mhm. lalu terus menemukan itu dan saya kira ya harus uh, antar Jangan petani pernah menyerah, jangan pernah putus asa Pak ya, kalau dan belum apa berhasil. namanya antar petani di tetangga kita ya kurangi konflik gitu ya. Udah guyup aja lah kita guyup gitu. Guyup untuk Iya, sharing-sharing. Nah, itu akan memudahkan mempercepat upaya-upaya perubahan yang mau kita perjuangkan. Saya kira itu. Jadi pesan saya adalah untuk terus terus menemukan perbaikan-perbaikan sistem budidayanya gitu ya, sistem budidaya yang berdaulat gitu, yang melepas ketergantungan. Saya kira itu mhm, yang harus terus dikembangkan, lanjutkan itu. Saya kira itu oke. yang bisa menjamin kelangsungan Iya, pangan kita. Gitu. harus saling menguatkan antar petani begitu Pak ya? Begitu juga anunya pendampingnya NGO-nya gitu ya. NGO-nya juga harus jalan gitu. Jangan Makanya ini ada jangan teman-teman API dan juga teman-teman KNPK ini kan ya. betul. Ya, saya kira ya itu satu jalan ya, banyak jalan yang harus kita pakai gitu ya. Itu ya, saya kira Heeh, ya harus perbanyak itu dan heeh, kita kembangkan dan kita komunikasikan dengan berbagai penentu kebijakan di desa, heeh, di kabupaten, KNPK di nasional gitu ya. heeh. Saya kira itu. Kalau pesan untuk pemerintah, Pak Adit? Pemerintah, ya, jadi seperti tadi yang saya nyatakan, ya harus koreksi itu orientasi produksi saja. Orientasi produksi itu dikoreksi menjadi memperhatikan petani. Kerjasamalah dengan
petani-petani kita yang membudidayakan atau sebagai produsen pangan skala kecil ini, karena petani kita ini kan sebutannya petani skala kecil ya, paling gede paling luas ya 2 hektar itu udah hebat itu kan. Jadi saya kira bekerja samalah untuk pemenuhan pangan nasional itu dengan petani, jangan sama korporasi. Sama korporasi ya kembali lagi nanti melakukan pembodohan, ya jangan memilih cara yang bodoh lah gitu. Bekerja sama dengan korporasi. Saya kira korporasi tidak terbukti tidak menjawab gitu. Nah ini sekarang ya jaringan petani kita yang memproduksi pangan itulah yang harus menjadi perhatian penuh jangan setengah-setengah, saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Adit untuk pengetahuannya dan juga masukan-masukannya, dan juga ada banyak dari pengalaman Pak Adit mungkin kita bisa mendapatkan pelajaran ya, supaya mungkin teman-teman petani yang saat ini lagi mendengar, yang lagi melihat obrolan kita malam hari ini bisa menjadi penyemangat paling tidak gitu ya Pak Adit, masih ada temannya gitu yang sama-sama berjuang untuk menjadi petani yang baik, gak hanya baik buat keluarganya tapi baik juga untuk lingkungannya, untuk ekosistemnya. Dan untuk menutup malam hari ini ada satu kata bijak yang Ana dapatkan, bertani itu adalah pilihan. Maka menjadi petani yang sukses itu harus penuh perjuangan. Jadi jangan pernah menyerah dan harus yakin ya kalau pasti bisa. Kata Pak Adit bisa ya. Untuk menjadi produktivitas bagus dengan tetap ramah lingkungan itu bisa. Asalkan sabar dan konsisten mungkin Mbak ya. Harus konsisten dengan pilihannya tadi untuk berubah mindset dan juga diwujudkan dalam perilaku bertaninya. Baik Pak Adi, terima kasih banyak atas waktu dan juga sharing-sharing ilmunya. Ya, Mbak. Ya, insya Allah nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Salam buat Bung Pri ya yang ada di samping asistennya. Baik, Sobat Karima 3, terima kasih atas Anda yang dari tadi sudah memantau kita, dan insya Allah kita akan jumpa lagi esok hari dengan seri informasi tentang pertanian yang lainnya, dan kita tutup dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.